7 Kebiasaan Manusia yang Sangat Efektif. Oleh Stephen R. Covey. Penerbit, Binarupa Aksara Publisher, tahun 2013. Tebal, 384 halaman. Buku ini memang baru aku beli pada tahun 2014. Namun sebenarnya pada tahun 2004 atau 2005, aku sudah membacanya bahkan sudah mendapatkan bahasan isi buku The 7 Habits of Highly Effective People dari sebuah acara seminar saat tepat menjelang wisuda. Ketujuh kebiasaan manusia yang sangat efektif diantaranya adalah ketergantungan atau kemenangan pribadi. 1. Jadilah proaktif. 2. Mulai dengan akhir. 3. Dahulukan yang utama. Kemandirian. 4. Berpikir menang-menang. 5. Berusaha mengerti terlebih dahulu baru dimengerti. 6. Wujudkan sinergi, kesaling tergantungan, atau kemenangan publik. 7. Asahlah gergaji. Jika Anda belum membaca buku ini, jangan khawatir, karena kita akan merangkum poin-poin kunci yang dapat membantu kita menjadi lebih efektif dalam kehidupan sehari-hari. 1. Proaktif, be proaktif. Kita mulai dengan kebiasaan pertama, yaitu menjadi proaktif. Ini adalah panggilan untuk mengambil kendali atas hidup kita, mengenali bahwa kita memiliki kebebasan untuk memilih respons kita terhadap setiap situasi. Ini bukan hanya sekadar mengambil inisiatif, tetapi tentang mengendalikan reaksi kita terhadap lingkungan. 2. Mulailah dengan akhir dalam pikiran, begin with the end in mind. Covey mengajarkan pentingnya memiliki visi yang jelas tentang tujuan jangka panjang kita. Dengan memahami akhir yang ingin kita capai, kita dapat lebih efektif menetapkan prioritas dan fokus dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dengan akhir dalam pikiran. Apa visi dan tujuan jangka panjang Anda? Covey mengajarkan kita untuk merencanakan hidup dengan tujuan akhir yang lebih jelas. 3. Utamakan yang utama. Put first things first. Ketiga, mari bicara tentang menempatkan yang paling penting di urutan pertama. Covey memperkenalkan konsep kuadran waktu, yang membantu kita memahami perbedaan antara tugas yang penting dan tugas yang mendesak, sehingga kita dapat mengelola waktu kita dengan lebih bijaksana. Covey mengajarkan kita untuk memprioritaskan tugas-tugas yang penting, bukan hanya yang mendesak. Ini seperti mengelola waktu dengan bijak. 4. Pikirkan menang-menang, think win-win. Berikutnya, kita membahas kebiasaan untuk berpikir menang-menang. Ini mengajarkan kita untuk mencari solusi yang saling menguntungkan, menjauhi pendekatan kalah-menang, atau menang-kalah yang hanya memberikan hasil jangka pendek. Pikirkan menang-menang. Cara berpikir ini membantu kita membangun hubungan yang berkelanjutan. 5. Dengarkan terlebih dahulu, kemudian dapat dimengerti. Seek first to understand, then to be understood. Kelima, mari bicara tentang kemampuan mendengarkan. Covey menekankan pentingnya mendengarkan dengan empati sebelum mencoba untuk dipahami. Ini adalah dasar komunikasi yang efektif. Dengarkan terlebih dahulu, kemudian dapat dimengerti. Empati adalah kunci dalam komunikasi efektif. 6. Berdayakan sinergi, synergize. Keenam, kita membahas sinergi. Covey mengajarkan bahwa dengan menggabungkan kekuatan dan ide-ide dari berbagai perspektif, kita dapat mencapai hasil yang lebih besar daripada usaha individu. Ini tentang menciptakan hasil yang lebih besar melalui kerjasama. Bagaimana kita bisa mencapai sinergi dalam tim atau dalam kehidupan sehari-hari kita? 7. Gosok gergaji, sharpen the saw. Terakhir, mari kita bahas konsep gosok gergaji. Ini mengajarkan kita untuk merawat diri kita sendiri secara holistik, fisik, sosial, emosional, mental, dan spiritual, agar dapat berfungsi optimal dalam hidup. Keseimbangan antara fisik, sosial, mental, dan spiritual penting untuk menjaga kinerja dan kebahagiaan kita. Dari ketujuh kebiasaan ini, yang menjadi favorit saya adalah kebiasaan kedua, yaitu merujuk pada tujuan akhir. Pada halaman ke-110 disebutkan bahwa merujuk pada tujuan akhir berarti memulai dengan pengertian yang jelas tentang tujuan Anda.
Hal ini berarti mengetahui kemana Anda akan pergi sehingga Anda sebaiknya mengerti di mana Anda berada sekarang dan dengan begitu Anda tahu bahwa langkah-langkah yang Anda ambil selalu berada pada arah yang benar. Jangan lupa untuk memberitahu kami kebiasaan mana yang paling Anda temukan bermanfaat, atau jika Anda memiliki pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya.